Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang hukum adat yang disusun oleh Silia Ronazalfa, Marini Dwi R. Lestari, dan Muhammad Nabil. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang hukum adat. Hukum adat. Secara bahasa, hukum adat terbagi dari dua kata, yakni hukum dan adat. Hukum adalah kumpulan aturan atau norma yang apabila dilanggar akan dikenai sanksi. Dan yang membuat hukum adalah orang yang memiliki kewenangan atasnya. Sedangkan kata adat, menurut Profesor Amura, istilah ini berasal dari bahasa Sanskerta, karena menurutnya istilah ini telah dipergunakan oleh orang Minangkabau kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Menurutnya, adat berasal dari dua kata, a dan dato. A berarti tidak, dan dato berarti sesuatu yang bersifat kebendaan. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat adalah aturan perbuatan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Beberapa definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum, antara lain sebagai berikut. 1. Profesor Van Vollenhoven yang pertama kali menyebut hukum adat memberikan definisi hukum adat sebagai berikut. Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi karena bersifat hukum dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak kodifikasikan karena adat. 2. Profesor Supomo merumuskan hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara, parlemen, dewan provinsi, dan sebagainya. Hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa. 3. Profesor Sukanto merumuskan hukum adat. Kompleks adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan, dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi dari hukum itu. Jadi, mempunyai akibat hukum. Kompleks ini disebut hukum adat. 4. Profesor Suripto, hukum adat adalah semua aturan-aturan atau peraturan-peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis, yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat. Perbedaan hukum adat dan hukum barat. Hukum adat. Hukum adat memiliki corak-corak sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat. 2. Mempunyai corak religio-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia. Yang ketiga, hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba yang konkret. 4. Hukum adat mempunyai sifat yang visual. Antara sistem hukum adat dan sistem hukum barat terdapat beberapa perbedaan yang fundamental. Yang pertama, hukum barat mengenal Zeklik Rection dan Personalik Rection. Zeklik Rection adalah hak atas benda yang bersifat zeklik. Artinya, berlaku terhadap tiap orang, jadi merupakan hak mutlak atau absolut. Personalik Rection adalah hak atas sesuatu objek yang hanya berlaku terhadap sesuatu orang lain tertentu, jadi merupakan hak relatif. Hukum adat tidak mengenal pembagian hak dalam dua golongan seperti di atas. 2. Hukum barat mengenal perbedaan antara hukum publik dan hukum privat. Hukum adat tidak mengenal perbedaan ini. Yang 3. Aliran dunia barat bersifat liberalistis dan bercorak rasionalistis intelektualitis. Aliran timur, khususnya Indonesia, bersifat kosmis. Tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib. Dunia manusia berhubungan erat dengan segala hidup di dalam alam ini. Pelanggaran-pelanggaran hukum menurut sistem hukum barat dibagi-bagi dalam golongan pelanggaran yang bersifat pidana dan harus diperiksa oleh hakim pidana atau Strafrechter, dan pelanggaran-pelanggaran yang hanya mempunyai akibat dalam lingkup perdata, maka pelanggaran-pelanggaran itu harus diadili oleh hakim perdata. C. Sistem hukum adat. Sistem hukum adat itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bahasa hukum, yaitu maksud dari bahasa hukum adalah kata-kata yang dipakai terus-menerus untuk menyebut dengan konsekuen suatu perbuatan atau keadaan lambat laun menjadi istilah yang mempunyai sisi yang tertentu.
Bahasa hukum lahir dan tumbuh setapak demi setapak kata-kata yang terus-menerus dipakai dengan konsekuen untuk menyebut sesuatu perbuatan atau keadaan. Lambat laun menjadi istilah yang memiliki isi dan makna tertentu. Yang kedua, pepatah adat. Pepatah ini mengandung pengertian bahwa adat tidak statis melainkan berubah menurut perubahan yang berlaku dengan pergantian kepala adat. Pepatah adat harus diberi interpretasi yang tepat agar terang maknanya. Pepatah adat memang baik untuk diketahui dan disebut, akan tetapi pepatah itu tidak boleh dipandang sebagai pasal-pasal kitab undang-undang pepatah adat Undang-undang pepatah adat tidak memuat peraturan hukum positif. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu penyelidikan hukum adat. Penyelidikan hukum adat haruslah ditunjukkan kepada research tentang putusan-putusan petugas hukum. Selain itu, kita juga harus menyelidiki kenyataan sosial atau social reality yang merupakan dasar bagi para petugas hukum untuk menentukan putusan-putusannya. Perlu kita ketahui bahwa dalam penyelidikan hukum adat yang menentukan bukan banyaknya jumlah perbuatan yang terjadi, meskipun jumlah itu adalah penting sebagai petunjuk bahwa perbuatan itu adalah dirasakan sebagai hal yang diharuskan oleh masyarakat. Akan tetapi yang penting adalah suatu perbuatan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai hal yang memang sudah seharusnya. Maka dari situlah kita sudah dapat menarik kesimpulan adanya norma hukum. Sekian, terima kasih.